wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan rekan saya. Saya Ibu Ustiati Fruti. Saya selaku mapel pelajaran seni budaya. Iya. Terima kasih Bu Uti sudah hadir, kemudian sudah membantu saya untuk melakukan observasi kegiatan saya saat ini. Baik, Bu Uti, sebelum saya melakukan nanti supervisi akademik di kelas, ada beberapa yang mau saya tanyakan ini yang Bu Uti ini. Yang pertama, apa sih tujuan materi yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Untuk materi untuk sementara ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pergelaran tadi. Jadi di sini tujuan pembelajaran saya yaitu siswa mampu memahami cara bagaimana membuat rancangan dalam pergelaran tadi. Yang keduanya yaitu siswa mampu menentukan tahap-tahap mana saja yang perlu didahulukan dalam untuk rancangan pergelaran tadi. Berarti tujuan yang diikuti ketika di kelas nanti yaitu siswa mampu mengetahui, mengetahui bagaimana pergerakan tari, kemudian memahami cara membuat rancangan dalam pergerakan tari. Asik sekali nampaknya diikuti berhubungan dengan seni tari ya. Pasti kita ada tahapnya di lapangan juga. Oke. Nanti Ibu rencana mau masuk kelas berapa nih? Saya masuk ke kelas 12 MIPA. Itu pada jam pertama. Mengenai materi yang saya ajarkan yaitu mengevaluasi rancangan pergelaran tari. Berarti di kelas 12 MIPA nanti ya Bu ya, pada jam 2 besoknya. Terus metode yang akan Ibu gunakan? Metode saya gunakan yaitu discovery learning. Jadi Ibu akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning pada materi besok ya. Apa nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Langkah yang saya lakukan yaitu seperti pembuka, jenis kayak persepsi ya, itu inti dan penutup. Berarti yang langkahnya itu tetap ada pembuka ya, kemudian ada tahap intinya, kemudian tahap penutup. Pada tahap pembuka nih apa yang akan Ibu lakukan? Tahap pembuka ini seperti biasanya mengucapkan salam, mengabsensi siswa, itu ya. Ya begitu juga ya. Absen seperti biasa, bersalam, berdoa, memberikan. Terus pada kegiatan inti nih? Kegiatan inti yang awalnya saya menjelaskan atau flashback kembali lah untuk materi sebelumnya, untuk memberi rangsangan kepada mereka agar tidak lupa untuk materi kelanjutannya. Jadi saya sedikit menerangkan karena yang kemarin sudah memasuki kalau yang ini kan hanya mengevaluasi, berarti kita hanya untuk menerapkan saja apa yang sudah kita lakukan di kemarin. Jadi di sini kami menerapkan mengamati sebuah gambar yang ada di buku paket. Jadi siswa diberikan gambar apa buku paket, kemudian siswa mengamati gambar yang ada di buku paket. Nanti juga akan memberikan LKPD. Ya, di situ saya membagikan LKPD yang bersifat tugasnya individu. Oke, itu kegiatan itu. Terus nanti pada akhirnya kegiatan akhir apa Pada akhirnya di situ saya memberi refleksi pada siswa, memberi rangkuman, serta siswa ini menampilkan hasil apa yang diamati mereka untuk dipaparkan di depan kelas. Asik sekali ya Bu. Ya, Baru kita memberikan kesimpulan rangkuman lah dan hasil materi. Berarti asik sekali bisa berarti siswa mengamati pertanyaan apa, kemudian siswa mengidentifikasinya, kemudian siswa merangkum dari hasil identifikasi dan evaluasi itu ya. Kalau sudah lengkap sekali yang akan Ibu lakukan besok ini. Ini kira-kira nih Bu, setelah langkah yang Ibu lakukan di kelas nanti nih, ada nggak kira-kira nih masalah yang akan muncul di kelas ini? Masalah yang akan muncul itu seperti media ya, karena saya di sini menggunakan media selain buku cetak, saya menggunakan media handphone. HP itu milik pribadi, otomatis mereka menggunakan paket pribadi. Mungkin di situ kendalanya
tidak adanya paket ataupun handphone. Itu kendala. Kendalanya pada Ada media. ini satu juga ada lagi kadang mengamati, anak itu sulit mengamati untuk mengamati sebuah gambar. Dia tidak bisa mengartikan gambar ini artinya apa, itu sulit. Itu kesulitan yang dihadapi biasanya juga nanti kira kemungkinan yang akan timbul ya, berarti pada kelengkapan media pada siswa dan kesulitan anak mengamati gambar. Nih, setelah Ibu menemukan kemungkinan masalah yang akan timbul nih, menurut Ibu nih rencana apa yang akan Ibu lakukan ketika menghadapi kesulitan itu? Yang pertama tadi kan masalah media yang mereka kalau buku cetak sudah ada dari sekolah, sudah difasilitasi oleh sekolah. Kalau media handphone ini tadi bagi siswa yang tidak bawa kemungkinan akan saya arahkan ke labor komputer karena di situ sudah difasilitasi dengan internet, jadi mereka bebas browsing apapun materinya. Yang kedua tadi masalah mengamati gambar, kesulitan dalam mengamati gambar. Di sini saya memberi bimbingan khusus lah kepada mereka bahwa memberi bimbingan khusus berupa contoh gambar yang mendekati lah atau yang sesuai dengan apa materi kita. Nanti kita terapkan ke anak, kita ajarkan ini temanya ini bagaimana cara melihatnya, bagaimana cara Bagus sekali, berarti Ibu bisa menangani masalah yang akan Ibu hadapi nanti. Seperti bagaimana nanti kalau anak kita tidak membawa media media digital, berarti bisa diarahkan ke laboratorium ya. Kemudian kalau seandainya siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi gambar, berarti tugas Ibu nih berarti mempunyai waktu lebih untuk mempelajari. Bagus sekali Bu Uti. Terus besok nih Bu, berarti besok kita akan melakukan supervisi akademiknya Bu ya. Berarti mudah-mudahan berjalan dengan baik, kemudian prosesnya juga berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan sehat walafiat. Oke Bu, setelah kira besok siap nih mau di supervisi akademik? insya Allah siap. Bagus sekali Bu. Berarti komitmen Ibu nih apa nih untuk kegiatan besok nih? Komitmen saya berarti saya harus mempersiapkan apa kebutuhan kelengkapan untuk besok untuk seperti ini. Berarti sudah Ibu persiapkan untuk melakukan supervisi besok Ibu ya? Nanti sudah dipersiapkan. Oke lah Ibu, sampai berjumpa untuk besok di pelajaran mata pelajaran kesenian di kelas 12 IPA ya. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Tolong adik pimpin doanya seperti biasanya awal kita Hormat, bro. Juga, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ada saja. Bisa bermain kita. Menjelaskan secara panjang lebar apa itu seni tari lagi, karena materi itu sudah diajarkan sejak kelas 1 dan kelas 2. Kalau Ibu mengulang lagi dari kelas 1 berarti waktu yang masih lama. Kita masuk evaluasi. Evaluasi itu apa menurut kalian? Perbaikan itu. Evaluasi itu perbaikan. Selain perbaikan, penilaian. Ya, evaluasi sama halnya dengan penilaian. Sekarang masuk ke sana. Merangkap sesuatu atau Rancangan itu sama halnya dengan tahap. Selain dari tahap, Emang atau menampilkan. Jadi materi kita hari ini mengenai apa kita menilai apa yang kalian buat.
buat. Tapi tarian itu kita jadikan tari tradisi itu kita jadikan tarian kreasi. Apabila nih kalian sering-sering nonton tampilan pagelaran kemarin di Melati, belum lama itu ada festival tari kreasi. Dia menciptakan tari zapin tradisi dijadikan pembaruan tari. Berarti gerak-gerak tradisi lagi tidak harus bebas, bisa dicampur adukan tari zapin tadi ke tari Minang, tari Jawa, Cina bisa, semua budaya bisa digabungkan. Itu yang dikatakan dengan tari kreasi pembaruan. Ya, itu yang dikatakan dengan tari kreasi. Nah, jadi kita kerjanya menilai. Untuk kelas 3 dan tahap kelas 3 kita tidak merancang lagi, tetapi kita menilai sebuah karya. Dan untuk coba perhatikan pada halaman 111 dan 112 itu kan ada beberapa ragam tari. Ragam itu jenis tari ya. Beberapa ragam atau jenis tari. Itu tari yang pertama. Kalau kalian lihat dari gerak tangannya saja, untuk gambar 3.1 dan 3.2 itu kan sama jenis tarinya. Itu kalau kalian lihat dari gerak tarinya itu tari apa tuh? Sama ya? Tari sama. Nah, kalau yang itu ada 4 macam gambar. Untuk menjawab dengan cara mengamati pada halaman 110, berarti yang tugas kalian coba perhatikan halaman 110. Setelah kamu mengetahui beberapa pengetahuan mendasar dalam menentukan susunan materi, kemudian jelaskan dan sebutkan kembali mengenai gambar tersebut berdasarkan nama tarian, asal daerah, bentuk dan jenis penyajian. Nah, di sini Ibu sudah membuat lembaran kerja hasil pengamatan kamu, hasil pengamatan pada gambar di sini. Kalian isi di sini sudah Ibu buat, jadi kalian tidak perlu buat di buku latihan, tapi langsung dikerjakan ke sini dan nanti dikumpulkan. Buat nama, kelas, hari dan tanggal. Masalah HP ada paket Nah, coba perhatikan lembaran kerja tersebut. Kalian amati dari keempat ragam gambar tersebut. Gambar pada halaman 111 dan 112. Setelah mengamati gambar tersebut, lengkapi kolom di bawah ini. 1. Nama tarian, asal daerah, bentuk, dan jenis tarian. Nama tarian ini, nama tarinya apa? Asal daerahnya dari mana? Tari tradisi. Bentuk di situ. Apakah dia termasuk tari tradisi? Kreasi, klasik, dan tari modern. Nah, itu bentuknya. Tarian ini apakah tarian itu berbentuk tari individu atau tunggal, tarian kelompok atau tarian berpasangan? Itu yang dikatakan dengan jenis tarian. Lebih dari 2 orang itu yang dikatakan dengan kelompok. Nah, kalau berpasangan itu jenis tari yang ditarikan oleh 2 orang, baik itu secara berpasangan laki-laki dan perempuan, baik perempuan dan perempuan. Ibu, kami nomor 3 sama putra saya punya Bu. Bisa Bu. Kami nomor 3. Meja. Ya. Bu, kalau salah kasih aja Bu. Tidak masalah, namanya belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1 itu adalah tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Bentuk tari ini adalah tari tradisional. Jenis tariannya itu berkelompok. Paham? Paham. Gitulah. Oh. 2. Tari ketuk bilu yang berasal dari daerah Sunda atau Jawa Barat. Bentuk tariannya tradisional. Jenis tariannya berkelompok. 3. Tari piring atau yang berasal dari daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Bentuk tari tradisional. Jenis tariannya berkelompok. Nomor 4. Tari Belanta yang berasal dari daerah Betawi atau Jawa Barat. Bentuk tariannya tradisional. Jenis tariannya kelompok dan individu. Nanti ada satu lagi. Siapa yang mau? Yang tadi kan yang cowok. Cowok cewek ini. Sebelah. Siti Bu. Nah, Siti Khadijah. Khadijah. Astaga, mereka. Siti betul, basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu nomor 1 tari saman yang berasal dari Aceh. Bentuk tariannya yaitu tari tradisional asal Indonesia. Jenis tarian tari kelompok. Yang kedua, ketuk tilu berasal dari Jawa Tengah, Sunda. Bentuknya tari Dari hasil pengamatan. Dan dokter ini dari hasil pengamatan yang kalian amati tadi sebenarnya sudah mendekati benar, tetapi yang kalian amati itu kan apa yang ada di dalam buku, bukannya ada. Tarian saman itu banyak modelnya, memang tarian sama halnya kita di Riau, tari zapin. Tapi zapin Bengkalis dengan zapin Siak itu sudah berbeda, walaupun kita dahulunya satu kabupaten. Sebelum kalian lahir kita satu kabupaten. Dengan Bengkalis dan Siak kita satu kabupaten. Tapi setelah terjadi pemecahan, cuma tari zapin yang sama antara Kabupaten Bengkalis dengan Melati itu sama. Tapi kan mengenai ragam tari, bentuk tari, jenis tari. Kalau yang ada di bawah tulis jenis tari, tari tunggal itu apa, tari perpasangan itu apa, kelompok itu apa, dan bentuknya seperti apa. Tari klasik itu tari yang berkembang di kalangan bangsawan atau istana. Contohnya kalau di Riau, dia kita istana hanya ada dua, ya istana atau kerajaan hanya ada dua ya. Kalau di daerah Jogja istana Yogyakarta. Tari itu nama tariannya tarian Bidaya. Kalau yang kedua di Istana Siak, dahulunya sering ditarikan yaitu tari sabit, cuma dua itu. Itu dapat termasuk tradisi dan bed kelasnya yang tradisi dan. Nah, apa lagi kalian? Kalau tari modern. Tari modern itu tari yang berkembang di zaman sekarang. Dia tari yang berkolaborasi di antara dari tarian tradisional dengan tarian klasik digabungkan, dipadukan menjadi sebuah tarian baru. Contohnya yang berkembang pada zaman sekarang selain dance kan TikTok, kalian goyang-goyang tuh. Nah, si tari berpasangan itu. Tari cewek cowok. Kalau misalnya cewek tari berpasangan itu boleh tari dua. yang Kalau cowok ditarikan tarian yang dikatakan berpasangan itu bukan berarti lawan jenis, tidak. Si sama jenis juga bisa. Contohnya tarian di sini gitu kan. Contohnya di tari ini yang nomor 2. Tarian itu kan tari berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Boleh kalian menarikan antara perempuan dan perempuan, boleh, dan laki-laki dan serta laki-laki boleh. Berarti semuanya boleh. Yang jelas dia dua.
Bukan berarti lebih dari 2 itu yang dikatakan kelompok. Kurang dari 2 itu dikatakan individu. Kurang dari 1. Nah, udah pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Ibu akhiri sebelum kita tutup berdoa menurut agama masing-masing. Ya, karena kita 2 agama yang ada di sana, Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pimpin doa aja deh. Ya, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya CDP Angkatan 6 dari Kabupaten Purwokerto dan bersama rekan saya Ibu Ustiati Furti. Selamat datang Ibu. Baiklah Ibu, selamat pagi dan assalamualaikum. Pagi kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baiklah Ibu, kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas ya. Saya itu di kelas 12 IPS, 12 IPA ya. Ada mata pelajaran Seni budaya. Kita materinya apa? Materinya mengenai evaluasi rancangan pergerakan. Evaluasi rancangan ya. Setelah itu hari ini kita melakukan bincang-bincang sedikit sebagai refleksi dan kegiatan informasi yang kita lakukan bersama ya. Tujuannya untuk menemukan apakah ada kendala atau permasalahan di lapangan. Mudah-mudahan jika ada kendala nanti kita bisa saling sharing dan bisa saling berbagi dan mencari solusi untuk kedepannya. Gimana Ibu perasaannya setelah dilakukan supervisi akademik saat Alhamdulillah. Jadi ada kendala apa yang Saya hadapi itu mengenai pengamatan pada gambar karena media saya menggunakan media elektronik berupa handphone. Sesudah itu medianya ada gambar yang ada di buku cetak pakai. Apakah menurut Ibu pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah sesuai dengan tahap yang ada di MPD, ada pendahuluan, inti, dan inti. Ibu mengatakan Ibu menemukan kendala nih ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas 3 dari kendala yang Ibu temukan tadi. Kira ada nggak rencana ke depannya untuk mengatasi kendala tersebut? Rencananya, ini kan kendalanya tadi kan pada media elektronik kan, handphone berupa handphone itu kendalanya pada jaringan, kadang paket siswa bahkan kalau gambar itu mereka sulit untuk mengerti sebuah gambar. Jadi saya ke depannya itu kemungkinan siswa akan saya bawa ke labor TIK karena sekolah memiliki labor TIK dengan fasilitas yang lengkap berupa internet, wifi sudah difasilitasi. Nanti kalau mengenai pemahaman gambar, saya akan lebih jelas menjelaskan kepada mereka mengenai bagaimana sih cara kalian itu menganalisis atau mengamati sebuah gambar untuk mendapatkan hasil apa yang mereka. Nah, sekali Bu ya, berarti rencana Ibu ke depan nanti dengan kendala yang Ibu temui di lapangan nanti Ibu akan bekerja sama nih Pak ini dengan guru laboratorium kita labornya sehingga kendala yang Ibu hadapi itu akan kami sebut ya. Jadi nanti ke depannya selanjutnya ada rencana apa? Mengenai tadi pada gambar kan, kalau siswa itu sulit untuk mengamati sebuah gambar. Kadang apa yang kita tanya belum tentu dia itu paham. Karena misalnya tema itu pada tema, contoh gambar di situ bermain anak dalam bentuk jadi tadi pergerakan tari yang katanya pada tari saman. Kalau tari saman yang kita amati itu kan gambar. Kalau di gambar itu kan kadang hanya berupa foto diletakkan di buku paket. Jadi yang terfoto itu hanya sepasang. Jadi pemahaman mereka itu beda, bahwa tari saman itu bukan berarti tari yang terpasang tidak, tapi tari yang foto. Pada itu yang mereka sudah
Tapi identifikasi yang dikasih gambar yang sesuai dengan model atau yang Bella itu setelah ditemukan rencana hasil apa yang akan dilakukan nanti, jadi hal apa yang menurut Ibu sangat memuaskan dalam proses pembelajaran pada hal yang sangat memuaskan, siswa pun bisa, ada sebagian siswa yang memahami apa yang kita sampaikan, ada yang paham untuk mengamati sebuah gambar menggunakan elektronik. Kadang ada siswa sebagian ya dia punya handphone, tapi dia untuk mencari sumber dan kadang itu ada untuk menganalisis sebuah gambar itu kan di bawah gambar ada keterangan. Kalau kita ketik itu kan muncul, tapi siswa ada kesulitan kembali di situ. Itu yang paling memuaskan itu ada siswa sebagian siswa mengetahui manfaat dari refleksi dan hasil kegiatan itu, memahami mana kan. Setelah itu pembicaraan kita sehari ini sangat menyenangkan sekali. Kemudian Ibu juga sudah menemukan apa kendala yang dilakukan di lapangan, dan Ibu juga memberikan solusi sendiri apa yang akan dilakukan nanti. Mudah-mudahan akan berjalan baik dan bermanfaat dari pembelajaran selanjutnya. Terus apa deh komentar Ibu untuk Saya yaitu metode pembelajaran kemungkinan akan saya ubah atau bukan saya ubah, saya tidak menggunakan metode yang sebelumnya siswa tidak paham, kemungkinan saya mencari metode lain, metode pembelajaran yang lain agar mereka lebih mengerti. Dan masalah media atau alat pembelajaran itu saya siap seperti yang tadi. Bagus sekali kayaknya Ibu, insya Allah berjalan dengan baik. Berarti Ibu akan mengubah metode dari Ibu yang sebelumnya mungkin dengan metode yang ini kalau ini Ibu anak kelemahan Ibu mau menguasai, berarti mungkin Ibu menggunakan metode yang lain yang lainnya begitu ya. Kemudian untuk sumber belajar dan alat belajar mungkin Ibu akan mempersiapkan lebih baik lagi ke depannya, atau mungkin Ibu akan bekerja sama dengan BPK atau pustaka dalam sekolah kita letak sekali yang begitu ya. Baiklah Ibu, saya rasa sudah sampai sini apa yang sudah dibicarakan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya juga akan terlaksana dengan baik. Saya rasa cukup sampai sini dan terima kasih Ibu, bicara kita sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.